Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Jemaat GPPK Subang yang saya kasihi. Salam jumpa pada hari ini, hari Kamis dalam renungan malam, yaitu hari Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Izinkan saya yang pada hari ini mengambil bagian dalam pelayanan untuk membagikan renungan buat kita semuanya. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu berdoa. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, hari Kamis Bapak, kami boleh kembali akan belajar bersama-sama dalam firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya keurapi hamba-Mu saat ini. Biarlah kiranya Tuhan pengurapan Allah terjadi atas kami. Dan Tuhan memberkati seluruh jemaat GPPK Subang yang pada sore hari ini ikut dalam renungan ibadah pertengahan minggu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih tetap dalam kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan Yesus, ya. Namun memang kita sangat-sangat menyesal kalau sampai saat ini kita belum dapat mengikuti ibadah-ibadah secara onsite di gereja, terlebih ibadah Kamis ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Biarlah kita tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya situasi kondisi saat ini yang membuat kita menjadi takut, khawatir, ya. Tetapi kita berdoa, kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang penuh dengan kuasa. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang ingin saya bawakan dengan satu tema, yaitu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang sungguh membangun iman percaya kita, saudaraku. Amin. Haleluya, puji Tuhan, ya. Hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang sangat-sangat menakutkan, mengkhawatirkan. Bapak Ibu sekalian, setiap harinya kita terus selalu mendengar kabar-kabar, peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita menjadi takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mari jangan kita menjadi lemah. Ya saudaraku, mungkin ayat firman Tuhan ini yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang rancangan masa depan kita yang penuh harapan itu, rasanya kalau dipikir-pikir secara manusia, saudara, ya, mungkin bertolak belakang mungkin ya dengan keadaan yang saat ini yang kita hadapi, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Dia. Kalau kita punya Tuhan yang hidup dalam keadaan situasi apapun, terlebih situasi kondisi saat ini, Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi kita melalui Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh mengalami kehidupan masa depan yang penuh harapan itu? Apakah kita hanya hidup cukup seperti ini saja, biasa-biasa saja, santai-santai saja, ya, tidak mengikuti kehendak firman Tuhan? Atau hidup kita terus-menerus dilingkupi oleh rasa ketakutan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami Allah yang luar biasa itu dalam kehidupan kita sekalian? Saudaraku, mari kita akan belajar daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau saudara dan saya mau mengalami hal yang luar biasa, mau mengalami masa depan yang penuh harapan, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan yang percaya? Mari saudaraku, kita akan belajar
saya akan membagikan 4 hal yang harus kita pelajari bersama-sama, ya. Yaitu kalau kita ingin hidup kita ada masa depan yang penuh harapan, yang seperti yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian. Yang pertama yaitu kita harus tetap teguh, saudaraku, dalam Tuhan. Amin. Tetap teguh dalam Tuhan, saudara. Jangan pernah kita goyah lagi. Mari saya dan saudara, kita mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Teguh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Nabi Yosua, saya akan bawakan yang sudah saya siapkan dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kitab Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9, ya. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap teguh dalam Tuhan dan jangan tawar hati, saudaraku, ya. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, jangan pernah kita mundur daripada Tuhan. Tetap teguh dan jangan tawar hati. Itu yang hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin memiliki hidup masa depan yang penuh harapan daripada Tuhan. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya saat ini, kita akan membaca dalam Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat yang ketiga, ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga, yaitu ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Apa, saudaraku? Yang kedua, tetap berdoa dalam keadaan apapun. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan sebagai berikut. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, tetap berseru kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tetap berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu hiduplah dalam kerendahan hati. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Saya akan bagikan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 17, ya. Saudaraku, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, kalau kita hidup dalam kelimpahan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Sebagai anak Tuhan, Tuhan katakan jangan pernah kita hidup tidak dalam kerendahan hati. Jangan kita menjadi sombong. Kita dilimpahi berkat oleh Tuhan. Itu adalah hasil usaha Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri, ya. Oleh sebab itu hiduplah dalam kerendahan hati. Jangan kita menjadi sombong. Jangan kita menjadi tinggi hati dan congkak. Ingat selalu bahwa semua yang kita alami, semua yang kita miliki, itu adalah berasal daripada Tuhan. Saudara, yang terakhir saya akan cepat saja, yaitu yang keempat, bagaimana kita sebagai anak Tuhan hidup untuk mengalami masa depan yang penuh harapan. Yang keempat tentunya saja, jangan pernah kita melupakan Tuhan dan tetap setia beribadah kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, kita akan membaca dalam Ulangan kembali, ya. Berbalik kembali dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan yang sudah saya siapkan untuk kita sekalian. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Saudara, kita tidak mau binasa seperti halnya orang dunia. Mari tetap beribadah kepada Tuhan supaya kita boleh mengalami kekekalan
yang abadi bersama dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 hal yang sudah saya bagikan buat saya dan juga buat saudara sekalian. Kalau kita mau mengalami masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan, yang penuh dengan kelimpahan, Tuhan katakan, ya, saat ini mari kita bersama-sama tetap teguh dan jangan tawar hati. Yang kedua, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap hidup dalam kerendahan hati. Dan yang keempat, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap beribadah kepadanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada Kamis hari ini. Biarlah kiranya boleh memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam doa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, GPPK Subang Tuhan, yang pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami mengikuti renungan ibadah pertengahan minggu pada hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami semuanya untuk hidup kami tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Hidup kami Tuhan Yesus, jangan pernah lagi melupakan Tuhan. Biarlah hidup kami penuh dengan kerendahan hati. Kami percaya Tuhan, masa depan yang Engkau berikan bagi kami adalah masa depan yang penuh pengharapan yang pasti. Terima kasih dan terima kasih. Berkati seluruh jemaat GPPK Subang, berkati hamba-hambamu Bapa. Dan kami berdoa bagi mereka yang sakit pada malam hari ini, kiranya dengan kuasa bilur Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan terima berkat di dalam doa berkat pada malam hari ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau memohon kepada Tuhan, biar akhirnya Tuhan melimpahkan berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, kesembuhan pertolongan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya tetap semangat, tetap sehat dalam Tuhan, tetap ibadah senantiasa walaupun ibadah secara online. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.